Soal pendidikan ini gimana menurut Abah tentang banyaknya pekerja asing dari Indonesia yang dikirim ke Jepang nih untuk kerja nih. Ya, Kira-kira gini, gimana tuh? saya melihat eh, kesempatan untuk bisa bekerja di Jepang itu adalah positif. Bukan hanya soal mendapatkan pekerjaannya, tetapi belajar di sebuah tempat yang memiliki kultur kerja yang baik. Nomor satu, kejujuran, integritas itu paling dipegang tuh di Jepang. Sehingga pekerja-pekerja kita yang di sana sadar persis bahwa kalau mau survive, nomor satu harus jujur, harus berintegritas. Betul nggak? Di mana-mana memang Ya, harus. kalau nggak ada itu, lupakan sudah. Itu nomor satu. Yang kedua, kerja keras. Nah, Jepang ini kalau kerja sampai tuntas dan memegang komitmen kontrak kerja itu dengan serius, menyusun kontraknya lama, negosiasinya panjang, tapi semua dibahas. Tidak ada hal yang mengejutkan selama bekerja, betul kan? Betul. Diberesin. Jadi kemudian di sana akan punya kesempatan tinggal di sebuah masyarakat yang satu sisi memiliki tingkat kemodernan yang tinggi, di sisi lain memiliki akar budaya yang kuat. Kadang-kadang karena kita melakukan modernisasi, akar budayanya dilupakan. Di sisi lain, menjaga akar budaya kuat tidak mengalami modernisasi. Nah, Jepang ini salah satu contoh di mana keduanya bisa ditumbuhkan dengan baik. Akar budayanya tetap kuat, tapi modernitasnya terjadi. Jadi bagi orang-orang Indonesia yang dapat kesempatan bekerja di sana, dia bukan hanya soal mendapatkan Uang. penghasilan yang cukup, tapi mendapatkan pengalaman hidup yang bisa membuat budaya keluarga yang sehat. Sekarang ya, seperti contohnya Dian. Tambah lagi Dian menikah dengan istri orang Jepang. Apa yang terjadi? Kebiasaan yang baik diadopsi. Kedisiplinan, ketepatan waktu, kebersihan, keapa-adaannya, semuanya tuh. Betul kan? Betul. Nah, jadi inilah manfaat yang lebih dari sekedar soal Kerja di Jepang. uangnya. Iya. Kita bisa melihat banyak tempat yang memberikan tawaran pekerjaan yang baik, tapi tidak semua tempat menawarkan kultur kerja yang baik. Nah, di Jepang ini apakah sempurna? Tentu tidak. Kita juga pasti menemukan ada penyimpangan 1-2. Namanya juga manusia. Pasti ada itu yang menyimpang. Teman biasanya yang menyimpang jadi berita, yang tidak menyimpang jadi nggak berita. Jadi kalau ada 100 case, ada 2 yang menyimpang, 2 ini jadi pembicaraan. Yang 98 tidak. Tapi saya membicarakan yang umum. Secara umum itu baik. Jadi saya melihat ini sebagai sesuatu yang positif. Bahkan dulu saya pernah ngobrol dengan beberapa orang, ada pengusaha, ada diplomat dari Jepang. Waktu itu saya dalam obrolan itu saya ceritakan ke mereka. Saya tanya, Anda punya pengemudi nggak di sini? Oh enggak, saya nyetir sendiri. Karena saya pengen menikmati gitu, nyetir sendiri. Saya bilang, boleh nggak Anda punya supir aja? Bilang, kenapa? Nomor 1, Anda punya kemampuan untuk punya supir. Yang kedua, ngasih lapangan pekerjaan dong semua orang Indonesia. Kalau Anda di sini, Anda punya supir, Anda tambah 1 orang lapangan pekerjaan. Orang Jepang yang ada di sini? Iya, orang Jepang di sini. Orang Jepang yang bekerja di sini, ada yang di bisnis, ada yang diplomat. Sebagian tuh nggak nyetir, nggak pakai supir, nyetir sendiri. Karena dia merasa cuma ke kantor, buat apa lagi ada supir? Saya di kantor sepanjang hari gitu. Saya bilang jangan, Anda siapkan lapangan pekerjaan buat 1 orang nih. Minimal Anda ngasih lapangan pekerjaan. Yang kedua, orang yang bekerja dengan Anda pasti belajar kedisiplinan Anda. Kedisiplinan orang Jepang nih, ketepatan waktu, kebersihan, kerapihan. Jadi supirnya belajar plus, bukan cuma nyetir, tapi nyetir dan belajar budaya kerja Jepang. Terus bahkan yang ketiga saya titip, Anda selain kasih gaji, kasih telur untuk seluruh keluarganya.
supaya keluarganya menjadi keluarga yang sehat. Nah, kasih telur tuh sebagian. Dan sebagian mengerjakan yang saya nasihatkan. Saya sering kalau ketemu dengan diplomat itu saya sampaikan, diplomat atau pengusaha internasional, punya supir nggak? Kalau nggak punya, Anda harus punya supir supaya bisa 3 itu. Jadi dengan begitu ada sebuah transfer pengalaman, dan bagi si pengemudi yang bekerja itu dia akan merasakan seperti yang dia rasakan. Kalau saya bilang jam 6 ya, udah jam 7 ya gitu. Yang kadang-kadang kita di sini longgar ya. Jadi itu saya melihat itu sebagai sesuatu yang positif. Nah, mudah-mudahan lebih banyak lagi. Dan kalau itu lebih banyak lagi yang punya pengalaman, satu, artinya dari Indonesia diakui setara, bahkan mungkin lebih baik. Yang kedua, bagi masyarakat kita dapat kesempatan belajar yang lebih banyak. Dan untuk hubungan antar bangsa juga baik. Sasugaran ya. So des. Mantap sekali, betul ya. Nah, Bah ini kan kita ya bikin sekolah atau tempat pelatihan untuk ke Jepang nih di Lombok nih buat pemuda-pemuda yang ingin sekali ke Jepang, karena kita tahu biaya ke Jepang itu nggak murah kalau dia keluar kota. Jadi saya bikinkan sebuah pelatihan yang mungkin bisa memeringankan biaya adik-adik ke Jepang nih, karena banyak sekali yang pengen ke Jepang karena susah mencari tempat pelatihan yang bagus. Banyak kasus-kasus juga seperti ya kurang enak kita dengar lah seperti itu. Nah, itu juga salah satu tujuan saya bangun pelatihan di Lombok. Kira-kira ini mau minta apa saran, tips dari Abah gimana cara untuk kita lebih mengembangkan sekolah ini, gimana cara kita mendidik adik-adik ini supaya yang paling berat tuh mental, adab, etika itu yang saya rasa kurang. Apa misalnya? Karena kita tahu kalau di Jepang tuh kan menjunjung sekali etika, adab jika bertemu orang, tamu gitu. Ya, tidak merepotkan orang lain. Nah, untuk membentuk itu khususnya di tempat saya itu agak sedikit butuh lebih keras lagi untuk menggembleng lah istilahnya gitu. Kira-kira ada saran, tips gimana untuk? Iya, ya setuju. Menurut saya itu salah satu hal yang harus ditumbuhkan ya. Harus ditumbuhkan. Jadi harus punya grit ya, kemauan untuk kerja keras, inisiatif, berdisiplinan, yaitu harus dengan pembiasaan. Jadi apa yang dikerjakan itu bagus. Menurut saya harus ditunjukkan. Tekniknya mungkin macam-macam. Tunjukkan apa yang diharapkan ketika berada di dalam kultur kerja yang baik. Kultur kerja yang baik itu harusnya ada di mana-mana, termasuk di Indonesia. Nah, tapi kultur kerja yang baik ini yang sudah ada di Jepang. Saya tidak mengistilahkan kultur kerja Jepang, itu kultur kerja yang baik. Yang harusnya di semua tempat ya begitu. Iya, memang harusnya segitu. Harusnya begitu. Nah, jadi kalau sekarang ada pelatihan, maka tunjukkan kultur kerja yang baik. Kemudian latih dengan pembiasaan dan dicoba daya tahannya sehingga betul-betul nanti menjadi kebiasaan yang baik. Benar-benar harus dilatih. Saya juga berpikir karena sudah lama di Jepang, udah tahu gimana Jepang, memang untuk menerapkan ke adik-adik yang belum pernah ke Jepang itu lumayan tantangannya tuh berat sekali. Ya, karena banyak kasus kalau udah di Jepang, pokoknya saya harus ke Jepang. Datang ke Jepang, sebulan di sana, nelpon, tak pulang. Nggak kuat. 2 bulan di Jepang, nggak cocok, minta pulang. Jadi kita berkaca dari situ. Nah, ya, ini yang mungkin perlu ditantang dari awal. Apakah mau patah di jalan? Kalau nggak mau, jangan dimulai. Kalau dimulai, jangan patah. Betul. Kalau kira-kira akan patah, nggak usah berangkat. Mending dari awal ya. Dari awal. Jangan coba-coba. Kalau memang mau coba, maka jangan berhenti tengah jalan. Jalani sampai tuntas. Dan buat teman-teman yang menjalani sampai tuntas, gini, saya nggak tahan, saya berat, saya misalnya nih katakan begitu. Apa jawabnya Dian sama mereka biasanya? Saya
ya seperti kita sudah memberitahu awalnya tanya seperti ya harus selesaikan sampai akhir kontrak sesuai dengan apa yang kita udah ajarkan. Kalau kita capek ya udah deh pulang. Akhirnya saya juga ikut melemahkan mentalnya adik-adik ini. Jadi harus selesaikan sampai selesai. Kalau saya boleh usul, ini tanya, Dek, Anda orang pertama nggak yang lewatin kontrak ini? Nah, jadi kepada dia ditanya, Anda orang pertama yang menjalani kontrak ini? Oh, iya. Bukan. Bukan. Udah ada ratusan sebelumnya, udah ada ribuan sebelumnya. Kalau seratusan sebelumnya bisa, ribuan sebelumnya bisa, kok Anda nggak bisa? Betul. Jadi saya selalu nasihatkan pada teman-teman yang sedang menjalani yang berat-berat, yang selalu bilang gini, apakah saya orang pertama yang menjalani yang berat ini? Kalau jawabnya bukan, berarti teruskan sampai tuntas. Kalau orang pertama, ya udah, namanya juga pertama kali kan. Ya, deh. Nah, maksud saya, kadang-kadang kita harus memberikan pesan tentang tantangan itu sebelum berangkat. Saya kalau ada teman-teman mau berangkat kuliah keluar untuk master, untuk doktor, saya nggak akan bilang, oh enak kuliahnya gampang, no. Siap-siap ya, pahit. berat ya, siap-siap ya, baca bisa 1.300, 1.500 halaman per minggu, siap nggak? Siap nggak ngerjain soal, 3 soal 8 jam, cuma 3 soalnya, 8 jam, siap nggak? Dari awal bersiap untuk yang berat, sehingga ketika menjalani itu secara mental udah siap. Tapi kalau sana nanti enak jalan-jalan, gaji besar, betul, ketemu dengan segala macam, waduh. Jadi ekspektasinya disamakan, kesiapan mentalnya ada, kemudian diingetin, Anda orang yang ke-3.000 ya berangkat. Jadi 100.000. Kalau udah ada 2.900 sebelumnya bisa, masa sih Anda nggak bisa? Itu salah satu tips. Nah, betul seperti saya, kita memang harus ceritakan yang pahitnya. Itu saya tuh ceritakan sukanya ada, tapi lebih ke pahitnya kita kasih tahu adik-adik ini supaya Suka itu cerita ini gampang. Suka enak, lihat di foto enak itu. Suka itu dijalani enak, diceritakan enak. Kalau duka dijalani berat, diceritakan enak. Kalau belum dialami dia, bisa saya katanya gitu. Iya. Kira-kira Indonesia ini kita lihat dari sistem pendidikannya bisa nggak mendekati, janganlah menyamai, kira-kira mendekati Jepang. Indonesia mampu nggak seperti itu? Ya, kita sebenarnya kalau bicara kemampuan tentu ada kemampuannya. Hanya perlu waktu, perlu keseriusan. Menurut saya pelajaran terpenting dari Jepang adalah keseriusan dia sebagai bangsa untuk investasi pada pengembangan kualitas manusia. Ketika restorasi Meiji dikerjakan di pertengahan abad 19, pada saat itu mereka mengirimkan delegasi terdiri lebih 50 orang berkeliling ke negara-negara Eropa, Amerika Utara. Lalu mereka pulang, itu delegasinya itu studi banding. Kalau tidak salah studi bandingnya itu selama 2 tahun. Jadi bukan studi banding sebentar. 2 tahun mereka berkeliling membandingkan berbagai sistem pendidikan, lalu pulang, lalu mereka menyusun sistem pendidikan untuk di Jepang. Jadi dikerjakan sebagai sebuah strategi yang serius. Bagaimana mengejar kekalahan dari Barat. Mereka ini kan terkejut ketika era Tokugawa yang lebih dari 300 tahun. Pada masa itu Jepang tertutup, mengisolasi diri. Sederhananya kan gini, kaget melihat ada kapal bisa bergerak tanpa angin, kapal uap. Besi bisa bergerak di air. Yang kedua, semua ilmu bela diri yang dimiliki, itu bisa gerakan bela diri perang yang hebat itu bisa tumbang cukup dengan ceder gitu.
mendadak segala macam jurus itu nggak berguna, cukup dengan satu pistol, gitu. Udah. Pak, langsung. Itu shocking buat para kesatria Jepang. Betapa tertinggalnya kami gitu. Yang kami punya ilmu bela diri begitu hebat. Samurai. Ya, para samurai yang punya katana dahsyat itu mendadak seperti nggak ada artinya, cukup dengan jeder gitu. Nah, itu keterkejutan itu tidak kemudian berubah menjadi kemarahan kepada Barat, tapi kemudian berubah, kita harus ambil apa sih kekuatan mereka utamanya, kekuatannya pada manusianya. Dia kirim delegasi itu keliling. Setelah 2 tahun mereka berkeliling, mereka menyusun roadmap untuk sistem pendidikan di Jepang. Jadi bukan studi tour, pergi jalan-jalan, foto-foto, belanja, lalu pulang, upload. Enggak, ini 2 tahun tuh muter, diskusi, mikir terus gitu, membandingkan. Sehingga mereka kombinasikan. Ada yang diambil dari Inggris, ada yang diambil dari Jerman, ada yang diambil dari Belanda, ada yang diambil dari Amerika, untuk mereka membuat sistem mereka sendiri. Jadi mereka tidak mengadopsi, tapi mereka mengadaptasi. Beda ya. Kalau diadopsi itu artinya di copy paste. Kalau diadaptasi, mereka menyusun kebutuhan Jepang apa, lalu mereka susun sistem pendidikannya. Dalam waktu yang relatif singkat, mereka sudah muncul superior. Di awal abad 20 mereka, salah satu indikasinya, industri waktu itu masih eranya diukur dengan peperangan, karena dominasi antar bangsa waktu itu dengan kekuatan militer, mereka bisa mengalahkan Rusia di awal abad 20. Sehingga Jepang memiliki status seperti Eropa. Belanda di Indonesia menempatkan Jepang itu dalam status Eropa, bukan timur asing. Jadi di sini kelas 1 itu adalah Eropa dan Jepang. Yang kedua timur asing. Timur asing itu siapa? Chinese, Arabic, Indian, itu timur asing. Lalu Bumi Putra. Itu 3 strata di masyarakat. Jepang itu masuk statusnya nomor 2. Eropa, tidak timur asing. Kenapa? Ya karena mereka pada waktu itu meninggikan posisinya karena menang di Rusia, pendidikan maju. Jadi jangan dibayangkan bahwa keberhasilan yang muncul di Jepang itu mendadak. Tidak. Itu hasil keseriusan menumbuhkan sistem pendidikan yang baik. Investasinya serius, dikerjakannya serius, jangkanya panjang. Jadi kalau bangsa kita ini ingin maju, kita nggak boleh basa-basi dalam investasi kualitas manusia. Jadi ketika kita bicara alokasi anggaran 20%, coba dicek yang benar nih, uangnya benar-benar untuk pendidikan atau bukan. Dan semua bangsa modern yang maju, pasti pendidikan dari TK sampai kelas 12 itu berkualitas. Gratis lagi. Berkualitas tuh. Sebagian gratis, sebagian berkualitas, pasti. TK sampai kelas 12. Itu yang menyebabkan bangsa itu maju. SD, TK, SD, SMP, SMA. Nah, di Jepang diseriusin itu. Dan sekolah-sekolah di Jepang, paling tidak yang saya perhatikan pada waktu itu, punya keseriusan dalam menumbuhkan perilaku kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita lihat dalam konteks Indonesia, bisa kita mengerjakan itu, tapi kita harus serius. Dan kalau serius itu artinya jangan bongkar pasang, dikerjakan dengan kesadaran bahwa pendidikan itu perlu waktu selama beberapa dekade, gak bisa selesai sebentar. Mungkin Dian tahu ya, di dunia itu ada yang namanya World Economic Forum, pertemuan di Davos. Dengar di TV-TV. Ya, itu pertemuan setahun sekali. Seluruh dunia. Ya, namanya World Economic Forum, setahun sekali. Ada juga namanya World Education Forum. Pertanyaannya, tiap berapa tahun World Education Forum ketemu? Kira-kira, kalau dia nebak kira-kira berapa tahun? Diadakan maksudnya, Pak, di dunia. 15 tahun sekali. Lah, kok bisa lama segitu? Iya.
Itu dia. Kalau Economic Forum dibicarakan hari ini langsung tuh kebijakan fiskalnya begini, kebijakan moneternya seperti ini, nilai suku bunganya sekian, langsung 1 tahun, habis itu tahun depan kita review, tahun depan ketemu lagi, tahun depan ketemu lagi. Kenapa ya? Karena bisa dilaksanakan hari ini, bisa lihat dampaknya hari ini. Pendidikan. 15 tahun. Kita putusin hari ini, 15 tahun lagi, yuk kita ketemu lagi, kita review hasilnya. Oh, 15 tahun lagi. Jadi World Education Forum itu tahun 2015. Sebelumnya tahun berapa? 2000. 2000 berapa jadinya? 2000. Enggak dong. Tahun 2000. Sebelum tahun 2000? 85. Belum lahir Iya gitu. kan? Habis 85 sebelumnya 70. Jadi ketemunya 15 tahun sekali. Tahun 70, tahun 85, tahun 2000, tahun 2015. Jadi sudah tahun 2015 kapan lagi ketemunya? 2030. Itu untuk menggambarkan bahwa kita memutuskan itu perlu waktu. Dian sekarang bikin sekolah. Memang bikin sekolah terus mau lihat hasilnya besok. Tahun depan mau dilihat. Nggak bisa. Nggak bisa. Maka itu kalau ada orang datang ke saya, Pak Anies mau bikin sekolah. Saya terus tanya dulu. Anda siap alokasikan 20 tahun hidup Anda ngurusin sekolah ini? Terus biasanya kaget. 20 tahun? Ya kalau nggak siap 20 tahun nggak usah. 15 tahun minimal. Kenapa? Ya Anda harus nungguin tempat ini. Apalagi kalau SD. Komitmennya harus serius. Jadi jangan... Ini lain dengan bikin kursus-kursus. Mau bikin sekolah itu serius. Poin saya adalah kita bisa, tetapi membutuhkan waktu. Membutuhkan komitmen dan kesabaran untuk menjaga komitmen itu sampai tuntas. Gitu kira-kira. Tapi kalau dari SDM sama Jepang, kalau kita pendidikan sama seperti Jepang, kira-kira orang Indonesia shock nggak itu? Saya tanya sama Dian aja. Dian udah ngalamin nih, gimana? Kalau saya kan nggak pernah tinggal di Jepang. Kalau saya sih kaget sih. Bakalan apa ya? Susah ya. Itu membuang kebiasaannya. Karena sudah memang dari kecil sudah apa ya? Karena kita di Yusuf dari dia umur 1 tahun 1 tahun setengah itu udah kita taruh di tempat penitipan anak. Dia sampai umur 7 atau berapa itu baru dia masuk SD. Karena dia dididik memang dari kecil itu udah cara disiplin waktu, tanggung jawab, Ya. adab. Itu diajarin dulu baru dia masuk ke materi kurikulumnya kayak ngitung-ngitung, kayak gitu-gitu. Mungkin karena rata-rata Jepang menerapkan seperti itu sehingga dia sampai tua pun membekas gitu. Ya. Jadi Ya. udah otomatis itu aja. Makanya dikatakan bahwa pembiasaan itu sebaiknya dilakukan di usia dini. Betul. Maka itu tadi saya bilang, negara-negara yang maju hampir selalu memperhatikan pendidikan dari mulai TK, usia dini, sampai kelas 12. Karena itu pasti akan mengejutkan, pasti akan ada unsur shockingnya, tapi itu soal waktu saja. Nanti akan bisa ada, kalau ada penyesuaian tentu bisa. Ya kita doain aja Indonesia bisa kayak Jepang lah anunya. Sebenarnya gini, minimal gini, Indonesia saya selalu, kalau boleh ya saya usul, Indonesia seperti Indonesia saja. Oke. Jadi ya kita, Indonesia, tetapi memiliki budaya kerja yang baik. Budaya kerja yang baik itu diantaranya kerja keras, tuntas, ulet, tangguh, tak mudah menyerah, berorientasi pada target. Kemudian ada unsur moralnya, jujur, berintegritas, rendah hati, menghormati orang. Itu budaya yang baik. Nah, kita punya budaya yang unik. Jepang juga punya budaya yang unik. Biarkan keunikan itu masing-masing tetap ada. Tetapi ketika sampai pada bekerja, maka bekerja dengan budaya yang profesional. Itu kan budaya profesional tuh. Iya betul. Itu yang harus ditumbuhkan di sini. Sehingga kita akan bisa merasakan kualitas kehidupan yang lebih baik. Insya Allah. Insya Allah ya. So des, so yukoto des. Ada mau nanya enggak terakhir? Nggak ada. Oke dah ini aman. Saya mau sampaikan terima kasih Dian. Iya. Terima kasih. Karena begini, Dian mengerjakan hal-hal yang saya sering bayangkan harus dikerjakan oleh
orang-orang Indonesia yang berada di dalam kancah internasional. Jadi gini Dian, dulu saya ketika bepergian bertemu dengan mahasiswa, bertemu dengan mereka-mereka yang sedang bekerja di luar, saya sering sampaikan begini. Pada bikin konten tentang perpustakaan di sana, suasana belajar di sana, suasana kerja di sana. Lalu kirimkan ke siapa? Kirimkan ke sekolahmu dulu. Ke SMP, SD, SMA. Supaya apa? Supaya adik-adik yang sekarang sedang kuliah, yang sekolah di tempatmu sekolah dulu itu, bisa melihat langsung, wah, ini ya, dari sekolah saya bisa di sana ya. Gitu. Bisa di perpustakaan belajar begitu, bisa di lab begini, bisa bekerja begini, di tempat lain. Supaya apa? Supaya jadi mimpi. Supaya jadi mimpi, dan mimpi itu supaya menjadi inspirasi. Dan inspirasi itu kemudian menggerakkan. Nah, saya mau terima kasih sama Dian. Kenapa mau terima kasih? Karena begini, Dian berasal dari Mataram, dari Lombok. Itu bukan kota terbesar di Indonesia. Lalu Dian mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Lalu Dian bisa tinggal di Jepang, mendapatkan kesempatan A, B, C, D, F, G. Lalu Dian bagikan apa yang Dian alami di sana dengan warga Indonesia. Jadi apa? Jadi inspirasi. Jadi mungkin Dian, ada banyak orang yang sambil lihat YouTube-nya Dian itu sambil bilang, saya pengen loh seperti dia gitu. Mungkin ada banyak orang tua yang bilang sama anaknya, nak, kamu lihat nih video ini nih. Nah, kamu yang kerja keras dong, coba cari dong kesempatan kerja. Dian tuh juga bukan dari siapa-siapa kok. Dia kerja keras dapat kesempatan. Tuh. Jadi Dian tuh sudah mengerjakan sebuah usaha mencerdaskan kehidupan bangsa nih. Dalam arti yang sesungguhnya. Sila keberapa. Dan jangan pernah khawatir untuk dianggap, wah nanti dianggap ria, enggak. Ini untuk tujuannya untuk membuat inspirasi. Ini saya belajar pengalaman saya sendiri. Saya baca di koran, ada seorang berangkat pertukaran pelajar SMA. Saya pengen nih kayak dia nih. Gara-gara saya baca di koran itu. Saya baca seseorang berangkat meneruskan kuliah di luar negeri. Saya kepengen baca seperti dia. Jadi saya rasakan tuh dulu sebagai anak yang tumbuh besar di Jogja yang bacanya dari koran, kepengen gitu. Nah, saya berharap lebih banyak lagi yang mau memerankan seperti dia. Dia sudah mengerjakannya di Jepang. Di seluruh dunia ada banyak ekspat kita. Buatlah rekaman itu, buatlah cerita itu. Ada yang bekerja di industri high-tech di Eropa, di Timur Tengah, di Amerika, ceritakan. Ada yang bekerja mengelola restoran, ceritakan. Karena itu akan menjadi inspirasi bagi kita semua. Nah, Dian sudah mengerjakan itu. Saya ingin bilang terima kasih, Dian. Sama-sama. Terima kasih. Terus jadi pembuat akan lebih cerita yang membuat kita semua di sini merasa kira-kira I want to be like him. Saya pengen bisa seperti dia. Makasih Dian, udah disempetin. Sama-sama. Juga teman-teman semua, tim yang datang ke sini. Terima Jadi, kasih. Iya, jadi lebih dapat saran, terjadi motivasi buat memperbaiki konten kita ke depan, lebih memperdalam edukasi tentang informasi teknologi yang mungkin bisa sharing untuk teman-teman yang ada di Indonesia ya. Jadi bukan cuma lihat ya kesenangan, di Jepang juga ada ilmu juga yang bisa kita sampaikan di video juga. Senang buat sesuatu yang bisa bermanfaat bagi teman-teman juga. Wah, itu pahala juga tuh. Iya dong. Jariah itu. Jariah itu ya. Wah, saya sangat senang sekali ya. Oke, jadi obrolan kita ini sudah panjang sekali, tapi pengen sekali karena baru pertama kali berjumpa, pengen ketemu terus. Kalau ada di lagi. Jepang nanti, Mbah, kita kalau main ke Lombok misal atau ke Jepang, kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih udah disambut sama tim. Abah juga, aduh, senang ya? Senang kan? Amin. Senang kan lu? Senang. Jadi kita tadi deg-degan, Mbah. Deg-degan. Ya kita nih gimana salah ngomong nanti dimarahi. Aduh, gimana nih Pak? Enggak lah. Latihan saya di hotel. Masa? Diajarin ini cara ini buat gini saya hafalin. Di kamar saya hafalin gitu. Terus Tapi akhirnya iya ngalir santai, aja ya? ngalir aja memang seperti itu. Iya. Oke, minasang, makasih Abah.
Makasih. Waktunya ilmunya Sama-sama. udah dikasih tahu ke kita ya. Oke, minasan arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.